Hai guys, kembali lagi dengan kita. Baru kali ini kita bikin podcast karena tugas kuliah. Kita dari kelompok 7 ingin berbincang mengenai tokoh nasional yang menjadi teladan bagi kita semua. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Oke boleh. Silakan dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama aku Naila Ivan Rohawa, biasa dipanggil Naila. Oke, Naila dari jurusan apa, Nay? Dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Gua sendiri selaku host, gua Dika Saputra, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam juga. Belakang gua. Nama gue Fikri Abdillah, gue biasa dipanggil Ikroy. Dan gue juga sama dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Halo, nama gue Muhammad Sirajul Akmal, biasa dipanggil Akmal, dan sama juga dari PMI Pengembangan Masyarakat Islam. Oke, karena semuanya udah kenalan ya, kita dikit aja bincang-bincang mengenai tokoh-tokoh yang menjadi inspiratif atau teladan bagi hidup kita juga. Sedikit ini memerlukan beberapa waktu ke depan, mungkin teman-teman nanti bisa menjawab ya. Boleh. Oke. Karena judulnya keteladanan, mungkin saya akan tanya satu-satu siapa tokoh yang menjadi inspiratif teman-teman dan menjadikan tokoh itu sebagai teladan untuk mencapai sesuatu atau mencapai kesuksesan bagi hidup. Oke, mungkin karena Indonesia ini memiliki berbagai dan banyak sekali tokoh nasional ataupun pahlawan, tokoh-tokoh yang menjadi pahlawan, dan juga sekarang pun banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang berkiprah mau itu di dunia intelektual, akademis dan lain-lain. Mungkin Indonesia ini jadi salah satu negara yang mempunyai presiden yang ke-8 dengan latar belakang militer. Itu pun bisa menjadi tokoh teladan bagi kita. Banyak juga tokoh-tokoh yang lainnya yang menjadi tokoh teladan. Contohnya seperti siapa? Bu Mega, betul, Pak Jokowi, ya Pak Jokowi. Masih banyak lagi tokoh-tokoh nasional. Dan juga mungkin di daerah masing-masing mempunyai tokoh-tokoh daerah masing-masing yang dapat memberikan perubahan bagi daerahnya masing-masing, terutama di kalau saya di Jawa Barat. Di Cisauk, saya dari Bogor, sama Jawa Barat ya. Yes. Dari Jakarta Timur. Ada sekali yang perlu kita kupas terkait nilai-nilai dari tokoh-tokoh yang menjadi dari tokoh-tokoh inspiratif kita. Karena dirasa pada tahun-tahun politik kemarin, pilkada dan pemilu ini, banyak sekali tokoh yang bermunculan yang mencari nama dan mencari suara ya. banyak. Tapi perlu kita lihat nilai-nilai yang mereka terapkan dan ajarkan kepada masyarakat itu apakah nilai positif, apakah negatif, seperti contohnya membagikan uang, itu kan nilai-nilai yang tidak baik. Betul ya. Begitu mungkin ya itu kan jadi salah satu contoh yang kita bisa memilih mana yang buruk dan mana yang baik gitu. Baik, kita lanjut saja mungkin ya. Dari siapa dulu yang mau speak up terkait tokoh inspiratifnya? Lebih baik sih dari kanan dulu. Oh, dari kanan dulu. Silakan. Jadi kalau dari kiri kamera ya. Kamera dari kiri kan. Ya, dan Oke, dari sini dari kanan. Oke. Jadi tokoh inspiratif gue itu Siapa, bro? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke. Silakan langsung dijelaskan fakta mengenai tokoh inspiratif yang menjadi teladan bagi tokoh. Silakan, Bang. Oke, kali ini gua akan menjelaskan atau menceritakan sedikit lah siapa itu sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu. Betul. Ya, langsung saja ya. Keteladanan yang bisa saya ambil dari beliau itu, yang pertama adalah komitmen pada Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi beliau itu menganggap Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya Islam semua sama saja ya. Lagi dia masih mempercayai Allah dan Rasulnya, itu masih Islam. Jadi beliau itu sangat konsisten sekali dalam memegang teguh ajaran Islam yang moderat dan toleran. Beliau juga toleran ya. Yang kedua adalah semangat toleransi. Jadi semangat toleransi dan nasionalisme gitu ya. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat mencintai tanah air dan aktif dalam berperan
kemerdekaan Indonesia. Seperti yang tadi disebutkan ya, beliau tuh bersama santrinya membela tanah air dengan darah, dengan keringat gitu, dengan perjuangan mereka gitu. Meskipun dengan bambu runcing ya, masa gitu ya. Dulu tuh belum ada shotgun, Belum ada namanya shotgun, AK-47 kayak belum ada itu. Ya. Kenapa kamu udah hidup pada zaman itu? Belum ya. Oh belum. Maka orang tua saya belum, kakek nenek saya juga mungkin belum ya. Atau kalau lihat ke atas itu mungkin ada. Mungkin lanjut lagi ya. Lanjut. Beliau juga peduli kepada pendidikan. Betul. Karena beliau meyakini pentingnya pendidikan sebagai kunci kemajuan umat. Nah, ini sebenarnya Kuncinya. iya kuncinya. Dan ini sebenarnya pembahasan penting sebenarnya soal pendidikan ini kan. Mungkin bisa dibahas nanti kan ya. Karena ini kan kita membahas keteladanan dulu, ini kita simpan dulu. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang bijaksana. Nah, beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil, demokratis, dan selalu mendengarkan pendapat orang lain. Dan juga beliau memiliki kesederhanaan. Wah, masya Allah, beliau sederhananya luar biasa. Beliau itu arifnya luar biasa. Beliau itu masya Allah, mungkin ya berpikir, ya mungkin beliau beramal soleh, beliau berilmu, beliau belajar itu, wah luar biasa lah, udah ma'rifatullah. Masya Allah. Dan beliau juga kasih sayang kepada umat gitu. Betul. Jadi beliau selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Nah ini sangat jomplang sekali jika kita melihat dengan kepemimpinan zaman sekarang. Yang dimana lebih mengutamakan oligarki dibandingkan ya rakyat-rakyat di bawah. Contohnya seperti kita ini. Yes, yang ada ya di sini. kita gak usah panjang-panjang ya kita contoh ya. Nah, contohnya sudah terakhir itu KPR 12%. Udah, oke, kritik sedikit aja lah ya. Jadi tadi kan itu kan tentang keteladanan beliau gitu kan. Iya. Nah, dari keteladanan semua itu, apa aja sih yang diambil dari keteladanan beliau? Jadi yang pertama adalah beliau belajar ilmu agama. Jadi kita juga harus belajar ilmu agama semuanya. Harus juga. Iya, apalagi muslim itu wajib juga. Jadi teruslah menggali ilmu agama untuk memperdalam pemahaman agama Islam. Betul. Jadi di sini gua ingin mengatakan sesuatu ya. Sebenarnya gua bukannya untuk nggak boleh kita belajar tentang sesuatu ya. Kita tidak masalah kita tidak pintar dalam ilmu akademik, kita tidak pintar dalam ilmu dunia, mungkin matematika, mungkin seperti fisika, mungkin ilmu seperti biologi gitu kan. Karena kan emang itu di akhirnya tidak ditayakan kan ilmu itu kan sama malaikat kan. Tapi tadi itu tetap penting ya dipelajari ya. Mungkin kita boleh bodoh dalam hal akademik, tapi kita jangan sampai bodoh dalam agama kita sendiri. Ya, Daging. jadi jangan sampai kita tuh tetap pintar dalam hal dunia, tapi kita bodoh dalam akan hal akhirat kita. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi belajar ilmu agama itu adalah sebuah kewajiban malah karena sebuah keharusan bagi umat muslim. Karena itulah hal yang akan menegakkan agama kita gitu. Ini lanjut ya, lanjut. Jadi warga. Coba sampai habis aja. Ya, ini dikit lagi ya. Terus yang kedua adalah menjadi warga negara yang baik. Gitu. Jadi aktif berpartisipasi dalam pembangunan negara dan menjaga persatuan bangsa. Terus yang ketiga adalah menghargai perbedaan, hormati perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Oke. Yang keempat itu membantu sesama, saling tolong-menolong dan berbagi dengan sesama. Nah, yang terakhir adalah menjaga nama baik agama, menjaga image agama, tunjukkan sikap yang baik sebagai seorang muslim. Nah, itu juga sebagai seorang muslim kita harus mencontoh gitu, harus menunjukkan sikap yang terbaik kepada sesama umat, kepada sesama manusia gitu. Bukan hanya kepada sesama umat Islam aja gitu. Apalagi kan sekarang kan lagi hari Natal gitu kan. Nah, sebenarnya kan ini juga perbedaan ulama gitu ya, perbedaan istilah ulama tentang hukumnya mengucapkan Natal gitu kan. Ya. Nah, tapi terlepas dari itu, kita juga sama kita juga toleran gitu kan terhadap agama mereka kan. Ya simpelnya dengan cara dengan membiarkan mereka beribadah dengan tenang gitu kan.
dengan dia tidak mengganggu ibadah mereka gitu kan. Itu juga termasuk sifat toleransi kita terhadap sesama agama gitu kan. Jadi itu salah satu menjaga nama baik agama. Oke, kayak begitu. Oke, itu ya Kiai Haji Hasyim Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang menjadi tokoh nasional dan diteladani oleh umat Islam. Mungkin kita lanjut, kita langsung lihat aja ya. Mungkin biar tidak terlalu memakan waktu, di sebelah kanan saya Kanda Pikroy akan bisa menjelaskan mungkin siapa gitu kan tokoh yang jadi inspiratif Kakanda ini. Silakan mungkin jelaskan sedikit sejarahnya dan juga apa aja sih yang menjadi keteladanan bagi seorang Fikri Abdillah ini. Ya. Oke, berikan contoh-contohnya aja. Singkat aja. Sosok inspirasi bagi diri gue sendiri itu adalah Kiai gue sendiri, Bang Dika. Siapa Bang? Itu Kiai Haji Jamhari Abdul Jalal. Jelasin biografi singkat beliau. Silakan. Beliau ini lahir di kampung yang bernama Parakan Sebaran. Tahu nggak dari mana? Di daerah mana? Tahu nggak? Saya juga nggak tahu. Oh, Itu letaknya di Kecamatan Pagaruyung di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. oh, Tahu? saya kira Pagaruyung itu yang di Sumatera Barat. Oh, bukan. Soalnya kan di Sumatera Barat Ada juga. Oh, ada juga Pagaruyung. Pagaruyung. Iya. Bukan. Lahir di sana. Lahir di sana juga. Tepatnya di Semarang, Jawa Tengah. Oke. Mungkin Bang Fikri ini bisa jelaskan gitu. Siapa tokohnya, mengapa milih tokoh itu, apa yang menjadi teladan bagi Fikri Abdillah dengan memilih tokoh itu. Sebenarnya gua milih beliau sebagai sosok inspirasi bagi gua sendiri karena satu ya, pertama beliau orangnya tuh rajin Rajin dalam hal apapun. dalam hal apapun. Dari semenjak beliau di sekolah sampai hingga saat ini masih sangat rajin. Pernah waktu gua dulu di sana, beliau kan bisa kita bilang udah latih saya, udah lanjut usia. Tapi masya Allah, beliau masih sering sholat 5 waktu ke masjid. Itu yang menjadi sebuah inspirasi bagi gua sendiri. Bahkan kita ya sebagai anak muda kadang Betul. satu ogah-ogahan gitu kan. Nah, itu Iya. yang jadi apa ya, berkesan banget bagi gue tuh itu. Beliau ini walaupun udah lanjut usia, tapi sholat 5 waktunya benar-benar gak pernah ketinggalan. Bukan cuma sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah beliau rajin. Bahkan posisi hujan juga beliau masih datang, masih mau mengimami kita pada waktu itu. Itu Itulah sih. jadi teladan bagi kita ya. Betul. Inspirasi banget, Sangat menginspirasi ya. banget. Apakah ada yang dari saat satu yang ada yang sedikit berubah dari diri Fikri Abdillah? Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Pasti ada. Mungkin gitu ya. Karena tadi Iklan. kita lanjut ke sebelah kiri saya. Ada Ayunda Naila. Silakan jelaskan saja dan berikan contoh apa yang menjadi teladan bagi diri Anda pribadi. Oke, nama gue Naila. Siapa sih tokoh yang gue ambil gitu? Sosok keteladanan bagi diri gue. Raden ajak hati ini jajak ada jihad, atau yang kalau istilahnya ya Raden ajak kan ini Jojo di Bunda. ya ajak hati ini jajak ada di mira. Apa sih gue jadiin beliau ini sebagai sosok keteladanan gitu bagi diri gue. Nah, seperti yang kita ketahui dunia, karena beliau ini bisa tampil berani gitu pada zamannya. Nah, tampil berani itu kayak gimana sih? Nah, perjuangan beliau gitu untuk memperjuangkan kesetaraan Gender. ya, Gender. itu sangat hebat gitu, sangat tinggi gitu. Kayak dulu kan cewek itu pada zaman saat itu ya, kayak cewek itu hanya boleh di rumah gitu lah, di rumah. Tapi beliau ini tuh
berpikir kayak istilahnya kayak kenapa sih cewek itu nggak boleh sekolah atau yang besar gitu. Nah jadi beliau ini mulai memperjuangkan hak perempuan itu biar setara, ya kan setara gender. Nah kan pada saat itu kan perempuan di Indonesia itu kan tidak diizinkan untuk berpendidikan. Betul. Ya, tadi seperti tadi dibilang bahwa perempuan itu hanya boleh di rumah gitu. Tapi beliau ini tuh sangat berjuang untuk membuat kesempatan pendidikan bagi perempuan gitu. Nah Kartini ini kan juga menulis surat-surat yang isinya itu ide-ide beliau yang sangat cemerlang soal kesetaraan gender itu. Surat-surat itu dibentuk menjadi buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah itu tuh yang menjadi banyak orang. Ya intinya beliau ini tuh bikin mindset orang tuh berubah gitu, bahwa cewek itu bisa pintar, bisa mandiri, bisa berdaya. Makanya nih pada tanggal 21 April kan itu kan diperingati sebagai Hari Kartini ya, untuk mengingat perjuangan beliau di masa itu gitu. Jadi dia tuh kayak apa ya, real queen. Iya, yang bikin jalan terang nih buat perempuan itu, buat generasi cewek itu sekarang lebih maju. Nah untuk keteladanan ya, untuk keteladanan yang bisa diambil itu ya tadi itu beliau itu berani gitu, terus tidak marah, terus juga wawasannya itu luas, gitu. Mandiri, inspiratif, kenal gampang banget. Bagus sekali ya, perlu kita highlight tadi beberapa mengenai kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh RA Kartini, karena itu jadi salah satu tokoh perempuan yang memperjuangkan isu itu. Maka dari itu kita dari kelompok kita ada satu perempuan yang mengangkat satu tokoh nasional dan perempuan. Maka terakhir saya sendiri tidak banyak ya contohnya. Mungkin ini salah satu tokoh nasional yang saya kagumi setelah saya masuk organisasi itu namanya Himpunan Mahasiswa Islam. Saya sangat kagum terhadap Ayahanda Lafran Pane. Dia baru dinobatkan sebagai tokoh nasional itu pada tahun 2017 dengan perjuangan teman-teman TNI untuk bisa menobatkan bahwasannya dialah tokoh nasional pada tahun 2017. Sedikit, beliau ini memang lahir di pedalaman Sumatera, di Sedempuan. Dia jadi salah satu anak yang terlantar karena ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya bekerja dan satu lain hal. Dia berjuang merangkak dari kampung ke Jakarta, kuliah di Jakarta, dengan waktu itu mungkinnya perjuangan dan melawan penjajah dan lain-lain pada saat kemerdekaan dan lain-lain. Beliau kenapa menjadi tokoh teladan bagi saya? Karena pemikirannya. Dengan pemikirannya beliau bisa menginspirasi banyak anak muda di Indonesia, contohnya anak-anak yang masuk KMI. Apalagi beliau ini selalu mengedepankan tentang pemikiran keislaman dan keindonesiaan. Bagaimana mempertahankan derajat Islam di Indonesia dan juga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga setidaknya anak-anak muda ini bisa paham terhadap apa itu agama dan apa itu Indonesia. Itu yang menjadi teladan bagi saya. Pemikirannya itu yang dapat mengubah pemikiran anak-anak muda pada saat itu. Beliau mendirikan HMI itu pada tahun 1947. 47 pada waktu setelah 2 tahun kemerdekaan Indonesia. Beliau mendirikan HMI dan sampai sekarang HMI berdiri, banyak pemikiran-pemikiran beliau yang menjadi inspirasi dan juga menjadi landasan untuk organisasi tersebut. Beliau pun menjadi dosen di UGM. Contoh keteladannya itu tadi, pemikiran beliau yang memikirkan keislaman dan keindonesiaan itu sangat menginspirasi bagi saya, karena adanya pemikiran itu saya pribadi dapat melihat luas secara mendalam bagaimana memandang keislaman dengan keindonesiaan itu sendiri. Karena dua ini sangat bisa dibilang berbeda, karena kita bukan negara Islam, tetapi kita negara yang mempunyai ideologi sendiri, yaitu Pancasila. Maka dari itu
mayoritas masyarakat Indonesia itu Islam tetapi menganut